Nanti tolong dikoreksi kalau misalkan saya sudah pernah memaparkan materi ini, eee, jadi nanti saya akan melanjutkan ya materi berikutnya atau misalkan yang ini belum Bu, tapi saya sudah melompat ke materi berikutnya. Oke, seingat saya waktu itu pembahasan sudah sampai sini? Ya, betul nggak? Betul nggak pembahasan sudah sampai sini, minggu lalu? Halo halo, tolong direspon, apakah suara saya tidak terdengar? Ini terlihat nggak yang saya share? Loh gimana ini nggak ada yang respon satu orang pun? Terlihat jelas, Bu. Iya, sudah sampai mana minggu lalu? Masih ingat? Untuk kelas A belum sampai sini kayaknya, Bu. A dan B? Oke. Sampai, yang ini udah belum? Nah, ya, Bu, yang itu, Bu, yang peluruhan zat Oh, oke. radioaktif. Oke. Terima kasih. Siapa tadi yang respon ya? Oke, ya tadi saya nggak lihat siapa yang respon. Terima kasih sudah merespon. Oke, kita akan melanjutkan ya materi berikutnya. Jadi ini masih terkait dengan kimia radioaktif ya, kimia inti ya. Jadi kalau minggu lalu sudah dipelajari berarti ya bagaimana, kalau tidak salah pernah kuis juga ya, apa namanya, kenapa inti atom yang apa perbedaannya inti atom yang stabil dengan yang tidak stabil, yaitu bisa dilihat dari muatannya ya, muatan atom tersebut atau juga dari jumlah neutron dan juga jumlah, proton ya. Kemudian juga karakteristik dari setiap atom yang tidak stabil itu biasanya, mengalami proses, transisi elektron ya, perpindahan elektron dari kulit luar ke kulit dalam atau sebaliknya. Dan setiap transisi elektron itu disertai dengan, paparan radiasi, bisa radiasi enggak, radiasi, beta ataupun radiasi, gamma ya, tapi lebih ke radiasi gelombang elektromagnetik ya kalau untuk transisi elektron. Oke, nah ini adalah suatu persamaan ya, yang mendefinisikan perubahan atau, perpindahan elektron ya dari lintasan luar ke lintasan dalam. Ya, seperti ini, energi radiasi. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa setiap perpindahan elektron itu memaparkan radiasi ya, bisa sinar X ataupun sinar gamma. Nah, ini adalah, yang diwarnai warna merah ini merupakan zat radioaktif, unsur radioaktif, yang memang sudah dalam, keadaan radioaktif ya, seperti itu ya. Jadi, yang diwarnai warna merah ini ya, yang ditandai warna merah dan ini ditemukan oleh Henry Becquerel. Nah, di mana Becquerel ini namanya diabadikan untuk sebagai, satuan aktivitas radiasi. Biasanya digunakan untuk satuan radiasi, dari alam ya, itu biasanya menggunakan satuan Becquerel. Tapi kalau satuan aktivitas radiasi lainnya itu ada Curie ya, dan Becquerel ini atau antara Becquerel dan Curie ini salah satunya dijadikan sebagai satuan internasional. Oke. Nah, ini adalah, atom netral ya, tadi kan, saya sebutkan bahwa atom netral itu adalah muatan atomnya itu sama dengan nol ya, atau jumlah proton dan jumlah neutronnya itu sama, ya di dalam inti atom. Kemudian, simbolnya ini sudah juga waktu minggu lalu ini, mengulang saja, jangan, dalam penulisan, unsur radioaktif itu harus jelas dengan,
jenisnya ya, jenis nuklidanya ya, apakah isotop? Isotop itu adalah, yang memiliki nomor massa yang sama, apakah isobar yang memiliki nomor atom yang sama, atau isoton yang memiliki jumlah neutron yang sama, atau isomer inti. Isomer inti ini adalah untuk nuklida-nuklida yang bisa memancarkan energi radiasi gamma ataupun energi radiasi sinar X ya. Karena biasanya, ditandai dengan, unsur radioaktif dalam penulisannya adalah seperti ini, ini menunjukkan di sini kan ada kobalt 60M dan kobalt 60 artinya ini terjadi suatu transisi elektron ya, dari lintasan kulit M atau, kulit yang lainnya. Jadi, tidak ada perubahan nomor massa ataupun nomor atom untuk isomer inti. Nah itu ya, jadi itu nuklida-nuklida, penggolongannya ya. Jadi, harap diperhatikan dalam penulisan, penggolongan nuklida ini. Jadi dalam setiap untuk menuliskan reaksi inti juga ya, reaksi kimia inti itu juga harus, tertulis jumlah nomor atom, nomor massa atau jumlah neutron ataupun, ini apa namanya, nuklida isomer inti ini ya, yang terjadi perbedaan, apa namanya, bukan ya, perbedaan jumlah elektron ya, tetapi di sini, tidak ada perubahan nomor atom dan juga nomor massa. Nah, oke, kembali lagi kepada peluruhan radioaktif, ini seperti yang sudah dijelaskan, sebelumnya bahwa, ini ada yang baru bergabung, bentar saya approve dulu. Bahwa inti atom yang tidak stabil itu secara spontan ya, itu akan berubah menjadi inti atom yang stabil. Nah ini, dalam perkuliahan ini saya harapkan semuanya tetap on, apa namanya, on Google Meet ya. Jadi stay semuanya, tidak ada yang sedang aktivitas lain gitu ya. Karena kemarin berdasarkan obrolan ya, keluhan atau, apa namanya, eee, minusnya kalau misalkan perkuliahan secara online begini, ada yang sedang, double atau triple atau yang, aktivitas lainnya ya, sedang melakukan aktivitas lainnya. Jadi diharapkan semuanya apa namanya, mengikuti perkuliahan ini. Oke, nanti di pertengahan ada kuis. Oke, inti atom yang tidak stabil tadi ya saya, apa namanya, ulangi lagi ya karena, beberapa kemarin, pada saat kuis minggu lalu ya, apa namanya, ada yang masih belum, ngeh gitu ya. Nah, proses ini dinamakan peluruhan tadi ya, proses di mana inti atom yang tidak stabil secara spontan itu akan berubah menjadi inti atom yang lebih stabil, disebut dengan proses peluruhan radioaktif dan setiap peluruhan itu akan memancarkan radiasi. Nah, jika kestabilan inti disebabkan karena komposisi jumlah proton dan neutron, ini saya ulangi kembali biar tidak ada yang lupa ya, maka inti tersebut itu akan berubah dengan memancarkan radiasi alfa beta. Ingat, radiasi alfa beta disertai dengan perubahan jumlah proton dan juga jumlah neutron ya. Ada perubahan jumlah proton dan neutron itu untuk radiasi alfa beta yang dipancarkan. Nah, jika unsur radioaktif yang ketidakstabilannya itu karena tingkat energinya tidak berada pada keadaan dasar. Nah, biasanya kan Ibu kemarin waktu minggu lalu menjelaskan bahwa biasanya elektron itu sukanya itu berada pada kulit paling dalam. Karena kulit paling luar itu energinya besar. Nah, biasanya kalau untuk atom-atom yang tidak stabil itu elektron yang berada pada kulit luar itu akan berusaha berpindah mencari kestabilan ya ke kulit dalam. Nah, itu makanya disebutkan bahwa jika ketidakstabilannya karena tingkat energinya tidak berada pada keadaan dasar, maka akan berubah memancarkan radiasi gamma ya atau sinar X ya. Nah, ini adalah contoh reaksi inti untuk peluruhan radioaktif. Sudah sangat familiar sekali untuk, penulisan peluruhan radioaktif, yang memancarkan
sinar alfa penulisannya adalah seperti ini. Ini adalah unsur radioaktif yaitu uranium U238, isotop uranium 238 atau dikenal dengan uranium alam ya. Dalam proses peluruhannya ini dapat digambarkan dalam persamaan reaksi inti berikut ya, yang dapat memancarkan radiasi alfa dan juga unsur radioaktif baru sebagai produk luruhannya atau dikenal dengan anak luruh ya, di mana U238 uranium alam ini disebut dengan induk luruh ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah peluruhan alfa. Persamaan reaksi intinya bisa dilihat seperti ini, di mana peluruhan alfa yang terbentuk itu sama seperti pembentukan inti atom helium, ya. Di mana muatannya itu ada nomor atom dan nomor massa, di sini tertulis 42 ya. Nah, ini ya bisa dilihat di sini U238 seperti ini meluruh menjadi thorium 234 plus memancarkan radiasi alfa. Nah, apakah reaksi inti ini menjelaskan bahwa uranium ini sudah stabil? Ini masih panjang ya, masih panjang karena U238 atau uranium alam itu meluruh selama 4,5 miliar tahun. Jadi reaksi inti peluruhannya itu akan terus terus, meluruh sampai menjadi stabil ya. Tadi disebutkan di sini sampai menjadi stabil ya dan memancarkan radiasi. Nah, radiasinya yang dipancarkan dalam proses peluruhan uranium ini tidak hanya alfa, tapi ada beta, ada gamma yang dipancarkan oleh, anak-anak luruh dari hasil peluruhan uranium. Ya, ini, eee nanti saya akan minta kalian di dalam penugasan pemicu berikutnya, tuliskan deret uranium, peluruhan uranium menjadi inti atom yang stabil, menjadi Pb206. Nah, itu ada rentetannya ya, ada apa namanya, dikenal dengan istilah deret uranium. Ya, nanti saya akan tuliskan itu ya di dalam pemicu. Uh, untuk pemicu berikutnya. Ya, nah sekarang coba kalian perhatikan. Tadi saya sebutkan bahwa setiap peluruhan alfa itu apa namanya ditandai atau menjadikan perubahan atau adanya perubahan nomor atom dan nomor massa ya, atau jumlah proton dan neutronnya itu berubah. Kita bisa lihat di sini 238 itu berubah menjadi 234 ya. Sekarang saya tanya, 238 itu nomor atom atau nomor massa? Silahkan Nomor massa, Bu. ya. Oke, terima kasih Indra. Ya, itu nomor massa ya. Nah, jadi ada perubahan kan dari 238 menjadi 234 ya. Jadi berkurang 4. Nah, 4-nya itu terbentuk menjadi alfa atau inti helium tadi itu ya. Nah, 92 ini nomor atom berubah juga ya. Nomor atomnya di anak luruh ini terbentuk menjadi thorium 90 dan sisanya yang duanya itu membentuk alfa tadi itu ya. Oke, itu adalah makna dari peluruhan alfa. Nah, kemudian peluruhan beta pun sama, ya. Nah, peluruhan beta itu ada beta positif atau beta negatif. Beta positif kita disebut bisa disebut sebagai positron, sedangkan beta negatif itu disebut dengan negatron atau elektron. Ya, ini pun sama, peluruhan beta juga sama ya. Jadi peluruhan beta ini disertai atau ditandai dengan perubahan nomor atom dan juga nomor massa. Nah, persamaan reaksi intinya adalah seperti ini. Ini adalah V ini menunjukkan konstanta ya, konstanta terbentuknya apa namanya peluruhan beta ya. Tapi kalau misalkan dipanjangkan lagi ini proses sangat panjang sekali, tidak cukup ya kalau SKS-nya di kimia inti ini ya. Jadi khusus untuk mata kuliahnya tuh mata kuliah kimia inti bukan kimia inti itu sebagai bab gitu ya.
Oke, tapi ini sebagai pengetahuan kalian. Nah, atau, juga, peluruhan beta ini juga bisa disertai bukan disertai, dihasilkan itu dari elektron capture ya, seperti ini, apa namanya, reaksi peluruhannya. Nah, kemudian, eee, juga dikenal dengan, eee, hasil spontan dari reaksi fisi ya. Jadi, reaksi fisi secara spontan yang bisa juga menghasilkan neutron ya. Nah, ini ada tambahan neutron, waktu itu Ibu sudah jelaskan juga ya. Jadi, radiasi itu bisa juga selain alfa, beta, gamma, sinar X itu juga ada neutron ya. Jadi pancaran radiasi neutron yang tidak bermuatan listrik ya, tidak bermuatan listrik tetapi dia daya tembusnya tuh sangat jauh ya, lebih besar daripada, radiasi-radiasi yang lainnya. Nah, neutron ini biasanya dihasilkan, di reaktor nuklir ya. Nah, tetapi sumber neutron ini juga sangat dibutuhkan di dalam reaktor nuklir untuk pembelahan inti, yaitu untuk, terjadinya suatu reaksi fisi, ya. Nah, peluruhan alfa yang di atas ini, yang uranium, ini termasuk ke dalam peluruhan, atau reaksi fisi ya, reaksi pembelahan. Ya, reaksi pembelahan, reaksi fisi alamiah ya, pembelahan di alam seperti itu yang menghasilkan, deret uranium sehingga stabil menjadi Pb206. Oke, ini mungkin, mekanisme ya, mekanisme lain ya yang menggambarkan bagaimana uranium itu tadi yang saya jelaskan bisa memancarkan radiasi tidak hanya radiasi alfa, tetapi bisa memancarkan radiasi gamma ya, di sini ya. Jadi radiasi gammanya itu berasal dari anak-anak luruhnya uranium. Ya, ini adalah gambaran. Jadi kalau misalkan nanti saya memberikan suatu pertanyaan, tugas di pemicu, bagaimana terjadinya peluruhan alfa, inti atom, radioaktif menjadi, stabil ya. Bagaimana mekanismenya? Mekanisme bisa dijelaskan dalam suatu reaksi kimia inti atau bisa dijelaskan dalam suatu mekanisme seperti ini, ya, deret uraniumnya. Nah, itu sudah banyak sih dituliskan dalam, referensi, silahkan nanti bisa dicarikan. Nah, itu adalah salah satu, eee, informasi ya, terkait dengan, eee, pemicu. Nah, kemudian kalau untuk mekanisme lain yang bisa menjelaskan terkait dengan peluruhan beta, ini terjadi karbon 14 dan karbon 10. Nah, ini juga berasal dari unsur radioaktif alamiah ya, karbon 14. Nah, karbon 14 termasuk ke dalam, zat, radioaktif alamiah dan ini bisa terbentuknya berasal dari, apa namanya, eee, radiasi kosmik ya, supernova dan lain sebagainya. Oke, nanti berikutnya ya kepada sumber-sumber radiasi ya, sumber-sumber, radiasi alam atau radiasi beta. Nah, kemudian di sini bisa dijelaskan ya, ada karbon 14 kemudian meluruh ya menjadi nitrogen 14, dan menghasilkan apa namanya, radiasi beta ya. Nah, seperti ini juga sama, eee karbon 10 menjadi boron 10. Nah, jadi anak luruhnya itu tidak selalu sama ya, jadi bisa beda-beda unsur radioaktif yang berasal dari anak luruhannya. Nah, ini adalah peluruhan apa namanya, grafik ya yang bisa menjelaskan bahwa setiap peluruhan zat radioaktif, digambarkan seperti ini, seperti kurva ini ya. Jadi di mana, di sini terjadi hubungan ya, di grafik ini hubungan antara waktu paruh ya, dari waktu yang lebih, maksudnya, dari awal ya, dari mungkin bisa jadi T0 begitu ya. Nah, hubungan antara waktu paruh dengan, eee apa namanya, jumlah peluruhan, ya, jumlah peluruhan, nuklida per waktu ya, per waktu. Nah, ini kenapa grafiknya itu semakin, melandai ke bawah ya, dan lama-lama ini grafiknya itu semakin, menempel ke bagian koordinat X-nya ya. Nah, ini karena, misalkan di sini adalah jumlah nuklida ya dari,
waktu sebelum nuklida itu meluruh, nah itu jumlah nuklidanya masih banyak ya, atau bisa di apa namanya, di dikuantitaskan dalam suatu persamaan aktivitas radiasi, aktivitasnya itu masih tinggi, gitu ya. Nah, kemudian meluruh ya, meluruh menjadi N0/2, menjadi N0/4 dan seterusnya, sehingga semakin lamanya waktu maka aktivitas ya atau jumlah nuklida per waktunya itu, aktivitas radiasinya, jumlah peluruhannya itu semakin kecil ya, bahkan mendekati 0. Ya, itu artinya, nuklidanya tersebut yang tadinya tidak stabil, itu meluruh menjadi stabil ya. Kemudian makanya di sini, apa namanya, nilainya itu mendekati 0, gitu ya. Artinya aktivitasnya itu sudah berkurang, sudah habis gitu ya, ditandai dengan nilai aktivitas radiasi. Nah ini ya, jadi gambaran bagaimana suatu zat radioaktif itu mengalami proses peluruhan menjadi inti yang stabil, ya. Nah ini ya, akibat peluruhan maka kuantitas isotop induk itu akan berkurang. Ya betul ya, tadi kan ada uranium, contohnya ada uranium 238 misalkan di sini N0 ya, ini kuantitasnya itu jumlah nuklidanya atau aktivitasnya itu masih tinggi. Nah kemudian meluruh ya sebagai apa namanya, anak luruh ya atau turunan. Nah kemudian di sini jumlah dari aktivitas dari isotop turunannya itu akan semakin bertambah dan nantinya kalau mendekati 0 itu berarti bisa jadi apa namanya, turunan dari, turunan dari isotop induk itu menjadi stabil begitu ya. Jadi tidak ada aktivitas radiasi seperti itu ya. Nah itu bisa jelaskan dalam suatu persamaan seperti ini. Kalau kalian semester 1 pernah belajar mengenai persamaan Arrhenius, nah ini, apa namanya, mirip ya, mirip dengan persamaan Arrhenius ya. Jadi ada hubungannya dengan waktu, ada pengaruh waktu. Kalau persamaan Arrhenius itu menjelaskan terkait dengan hubungan konsentrasi dengan waktu ya, di dalam laju reaksi kimia yang dipengaruhi juga oleh suhu. Nah, kalau ini hubungan antara aktivitas radiasi ya, apa namanya, aktivitas awal dan juga aktivitas akhir. Jadi bisa menggambarkan bagaimana proses peluruhan peluruhan radionuklida ini. Ya, ini bisa dilihat. Ini adalah kuantitas yang menggambarkan jumlah peluruhan yang terjadi dalam interval waktu tertentu ya. Jadi satuannya itu adalah dalam SI, satuan internasional itu becquerel. Tadi Ibu sudah menyebutkan ya ada satuan becquerel dan satuan Curie ya. Ini mengambil satuan ini diambil dari nama penemu zat radioaktif ya. Kalau Marie Curie mungkin ini sudah pada tahu ya, becquerel juga tadi sudah saya jelaskan. Ini ada filmnya juga nih, Marie Curie ya, jadi radioaktif kalau tidak salah judul filmnya itu ya. Tribute to Marie Curie dan suaminya yang sudah menghasilkan suatu karya yang bisa kita pelajari sampai saat ini kita manfaatkan. Nah, ini adalah satuan dalam internasional becquerel yang definisinya sebagai satu disintegrasi ya atau peluruhan per detik ya, per waktu. Nah, satuan lama yang masih sering dijumpai itu adalah tadi Curie tadi itu ya, di mana konversinya adalah seperti ini. Nah, ini ya, jadi A ini adalah aktivitas pada waktu T, sedangkan A0 ini adalah aktivitas awal dan lambda ini adalah konstanta peluruhan, T-nya ini adalah waktu. Nah, jadi kita bisa menghitung ya kalau misalkan kita bekerja dengan suatu zat radioaktif, kita bisa hitung aktivitas awalnya itu berapa sehingga kita bisa menghitung aktivitas awal pada tahun berapa, itu misalkan berapa becquerel, sehingga misalkan kalau sudah berapa tahun berikutnya, sisa aktivitasnya itu berapa becquerel, itu bisa kita hitung. Sehingga kita bisa menentukan bahwa sekian tahun lagi ini sudah sudah stabil gitu ya. Juga fungsinya adalah untuk ini apa namanya, kalau misalkan memanfaatkan contohnya dalam bidang radiofarmaka untuk bidang pengobatan ya, misalkan pengobatan kanker tiroid misalkan itu menggunakan yodium 131 misalkan ya. Nah, isotop
iodium 131 itu kan waktu paruhnya hanya 1 minggu kurang lebih ya, 7-8 hari. Nah, itu kan harus mempertimbangkan proses pengiriman, pembuatan pengirimannya, terus kemudian proses isolasi dari proses preparasi dan sebagainya untuk ke pasien gitu kan ya, itu harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti ketika disuntikan ke pasien sudah tidak berfungsi lagi tuh isotop radioaktifnya ya, iodium 131-nya sudah meluruh lah itu. Artinya sudah stabil, jangan sampai seperti itu. Karena kan di situ fungsinya adalah untuk memanfaatkan radiasi yang dipancarkan dari isotop iodium. Nah, itu mungkin kenapa kita bisa fungsinya persamaan ini ya. Jadi itu salah satu contohnya tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini hubungan waktu paruh silakan nanti dibaca. Ini menggambarkan tadi ya simulasi lah ya. Jadi bagaimana suatu radionuklida ketika 0 maka tadi ya jumlah nuklidanya tuh masih besar atau aktivitasnya masih tinggi ya. Nah, dan seterusnya. Ini bisa dihitung ya. Nah, ini adalah seperti tadi, ini menunjukkan hubungan antara waktu inti radioaktif pada induk radioaktif, aktivitas pada induk radioaktif dan juga dengan turunannya. Nah, ini ya gambarannya seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Oh, ini ada yang baru bergabung nih. Ibu, mau nanya, Bu. Ya, Indra, silahkan. Tadi kan persamaan reaksi kimia peluruhannya itu ada uranium terus menjadi senyawa apa gitu. Itu dapatnya dari mana, Ibu, menentukan senyawa hasilnya itu? Oh ya, ini tentunya sudah berdasarkan penelitian ya. Jadi para peneliti terdahulu, Indra, itu melakukan suatu eksperimen gitu ya, di mana uranium ini mengalami suatu proses peluruhan dan menghasilkan suatu radioaktif thorium 234, dan tentunya ini melalui suatu identifikasi dulu, diidentifikasi radioaktif apa yang yang menghasilkan hasil peluruhan dari reaksi fisi uranium 238. Ini ada risetnya. Jadi juga nggak bisa diprediksi kayak misalkan tapi ini sudah otomatis ya, sudah otomatis di mana uranium 238 itu pasti akan meluruh menjadi thorium 234. Begitu berdasarkan teori yang ada. Nah, tetapi kalau misalkan kita menemukan uranium dengan isotop yang baru yang memang belum pernah diteliti, nah itu tidak bisa kita tidak bisa kita judge gitu kalau anak luruhnya itu langsung ke thorium. Nah, maka itu harus dilakukan suatu eksperimen, misalkan dengan pengukuran dengan menggunakan alat misalkan pakai XRF gitu ya, dengan bantuan instrumen XRF, atau misalkan dengan suatu pengukuran radioaktivitas dengan detektor gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui kalau thorium itu dia berada pada energi berapa. Begitu. Jadi untuk menentukan anak luruh itu bisa kita ukur dengan tadi kalau XRF itu yang non radioaktif, bisa sih yang radioaktif juga, tapi tidak spesifik isotopnya ya. Nah, biasanya tuh dengan spektrometer gamma. Nah, dengan spektrometer gamma itu bisa ditentukan isotop tersebut berdasarkan energinya. Begitu, Indra. Oke, Ibu, terima kasih penjelasannya. Ya, oke, sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi yang sudah kalian baca? Ini kan saya minta kalian untuk membaca ini ya, apa yang kalian kurang pahami itu bisa bisa kalian tanyakan juga. Jadi saya sih berharapnya ya memang ada paparan juga dari saya, tetapi setelah itu kalian juga aktif bertanya apa-apa saja yang ingin ditanyakan. Seperti tadi Indra sampaikan ya, Bu, dari mana itu anak luruh itu bisa terbentuk, bisa seperti itu gitu. Mungkin kalau misalkan kayak reaksi kimia biasa kan kita bisa tahu ya, kayak misalkan
zat A menjadi zat B itu kita bisa prediksi tuh hasil produknya ya berdasarkan, apa namanya, kayak semacam kali silangnya reaktan tersebut gitu ya. Tapi kalau untuk yang radioaktif ini memang, eee, perlu perjalanan yang panjang lah seperti itu. Oke, nah ini contoh lain ya, proses peluruhan itu juga bisa kita, apa ya, jelaskan dalam suatu mekanisme bagan peluruhan seperti ini. Ini adalah inti atom kobalt-60 merupakan kobalt-60 itu merupakan radioaktif buatan ya. Nah, ini meluruh ya akan dalam setiap peluruhan itu memancarkan, apa namanya, suatu radiasi ya, dan disertai dengan energi. Nah, ini adalah energi-energi yang dihasilkan dari peluruhan kobalt-60 ya, itu ada radiasi beta dan disertai dengan peluruhan radiasi gamma. Nah, kalau ada 2 radiasi yang dipancarkan seperti ini, maka nanti juga pada saat pemanfaatan dari radiasi ini, dari unsur radioaktif ini, harus diperhatikan proteksi radiasinya supaya tidak, apa namanya, memancarkan radiasi ke makhluk hidup gitu ya. Jadi seminimal mungkin tidak memaparkan radiasi ke, para pekerja radiasinya. Nah ini ya, jadi, turunannya atau anak luruhnya itu membentuk nikel 60, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sumber, eee, apa namanya, radiasi ya. Jadi tadi disampaikan bahwa radioaktif itu ada yang alamiah, ada yang buatan. Yang alamiah tadi contohnya adalah U-238. Sebenarnya ada nggak sih Bu uranium yang, bukan buatan gitu ya? Ada namanya uranium diperkaya, tapi sebenarnya asal muasalnya itu tetap dari yang, itu juga, tetap dari apa namanya, uranium alam ya. Nah, kalau yang memang betul-betul buatan itu contohnya misalkan, tadi ada kobalt-60 ya, itu juga hasil reaksi fisi juga bisa menghasilkan kobalt-60. Nah, ini bisa kalian baca uranium, zat radioaktif buatan dengan zat radioaktif alam. Tentunya kalau buatan itu ya memang sengaja dibuat oleh manusia melalui berbagai proses, seperti reaksi inti, fisi dan juga fusi bisa di reaktor nuklir atau di dalam akselerator, seperti itu ya, atau dalam, iradiator gamma, seperti itu ya. Kalau radioaktif alamiah tentunya memang berasal dari alam. Nah, ini mungkin relate sekali nih dengan mahasiswa teknik pertambangan karena mahasiswa teknik pertambangan itu nanti akan menambang mineral-mineral yang berasal dari alam. Nah, ini salah satunya adalah mineral radioaktif yang mengandung uranium, thorium, dan lain sebagainya. Jadi, unsur-unsur, radioaktif alamiah itu, sumbernya bisa dari sumber, primordial dan juga terestrial ya. Nah itu ya, jadi, apa namanya, sumber radiasi alamiah. Kemudian, tadi radioaktivitas itu ya sudah saya jelaskan. Nah ini ada contohnya, ada deret uranium itu yang nanti akan saya berikan tugas ya. Tapi kan kalau ini saya tuliskan singkat ya. Jadi U238 dia akan apa namanya melurus stabil menjadi Pb206. Kemudian ada U235 stabil menjadi Pb207. Thorium juga sama jadi Pb208. Neptunium sama juga menjadi Pb209. Nah, ini adalah deret uranium yang lebih lengkap lagi. Nah, tapi ini akan dijadikan tugas pada kalian. Jadi saya nanti menugaskan kalian bagaimana nih menjelaskannya gitu ya dan juga dicari deret-deret uranium yang lainnya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sepertinya kalau Google Meet ini ada keterbatasan waktu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak saya lanjut ke LMS. Tapi nanti ini kita tutup dulu apa namanya ininya Google Meet-nya. Ini ada keterbatasan waktu nih kalau Google Meet. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, Razwa. Tadi salah satu dari anak luruh uranium kan tadi ada thorium dan juga helium. Apakah seluruh helium itu berasal dari uranium, Bu? Oh, tidak juga, Razwa. Jadi intinya kalau suatu unsur radioaktif itu memancarkan radiasi alfa, nah itu biasanya terbentuk
inti atom helium karena pembentukan radiasi alfa itu sama seperti pembentukan inti helium. Begitu Razwa. Oh, baik Bu. Terima kasih Ya. Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Kalau gitu saya langsung beralih ke LMS ya. Saya coba tuliskan dulu pemicunya, nanti kalian bisa selesaikan pemicu tersebut dan di seperti biasa ya. Juga saya sudah melihat juga sih kelas A dan B ini ada yang sudah mengumpulkan tugas di jauh-jauh hari ya. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugasnya lebih awal dari deadline yang ditentukan. Minggu depan itu jadwal perkuliahannya ditiadakan, tapi kalau untuk pengumpulan tugas silahkan nanti diselesaikan aja ya. Jadi maksudnya ya untuk ngisi kekosongan, hitung-hitung ngabuburit lah gitu ya. Jadi walaupun minggu depan libur ya, sesuai dengan yang sudah di-share oleh prodi di grup mahasiswa ya, komunitas mahasiswa itu ada jadwal masuknya lagi kalau tidak salah tanggal berapa ya? 14 ya kalau tidak salah. Nah, nanti silahkan dicek kembali ya. Jadi minggu depan itu perkuliahannya untuk tatap muka ditiadakan, tapi kalau untuk ngumpulin tugas ada ya, sedikit doang kok ya. Berarti ini ada perkuliahan terakhir sebelum Idul Fitri ya. Jadi sekaligus saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, karena nanti mungkin tidak ada pertemuan Zoom lagi di hari Jumat minggu depan. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya, boleh kasih reaction apapun ya. Di ini ya, di apa namanya, di chat atau di mana gitu ya. Atau pakai open mic gitu. Nah, udah keluar tuh banyak reactionnya. Oke, terima kasih yang sudah merespon. Baik, kalau gitu saya beralih ke LMS ya. Terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu.